Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi di sini saya akan melanjutkan pengerjaan video hands-on Cisco Packet Tracer masih di chapter 7 ya. Pada kali ini yaitu pada 7.4.1 judulnya Implement DHCP v4. Di sini terlihat ada addressing table dan ada topologi dari jaringannya. Hampir sama seperti sebelumnya, teman-teman ya. Kita langsung masuk ke instructionnya pada part 1. Configure a router as a DHCP server. Configure R2 to exclude the first 10 addresses from R1 and R3 LANs. Di sini lihat teman-teman ya, R2 kita atur sebagai server ya, DHCP server untuk jaringan R1 dan juga R3. Masuk ke R2, ke command line interface, enable configure terminal. Sini jaringannya adalah untuk R1 yaitu 192.168.10.10 ya. IP DHCP excluded address 192.168.10.1 192.168.10.10 karena yang ini sebagai hostnya teman-teman ya. Jadi kita dari 10.1 sampai 10.10 yang kita kecualikan. Oke, enter. Maksudnya R1 and R3 LANs. Oke. Di sini R3 jaringannya 30.0 ya. Kita cukup ubah bagian ini aja teman-teman, 30 dan ini adalah 30.1. Oke. Selanjutnya create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Oke, kita akan membuat pool R1 LAN ya, sini teman. IP DHCP pool R1 LAN. R1 LAN, kita configure DHCP pool to include network address, default gateway, and IP address of the DNS server. Oke, include sini network. Sini networknya 192.168.10.10/24 teman-teman ya. 192.168.10.0. Lalu subnet maxnya 124 berarti 255.255.0. Oke. Selanjutnya ada tuh default router, kita tetapkan defaultnya, default router. Cek di sini teman-teman, ya di sini kan gigabit ethernet 01 ya, karena ini akan sebagai menerima permintaan DHCP ya, gigabit ethernet 0100 ya di R1. Jadi kita konfigurasikan ini IP addressnya yaitu 10.1 192.168.10.1 10.1. Oh, typo guys, default router. Nah, kita tetapkan DNS servernya, IP of DNS server, DNS server. Di sini DNS servernya cuma ada satu teman ya, itu DNS server 192.168.20.254. Oke. Dah untuk R1 LAN, create DHCP pool on R2 for R3 LAN.
cache sensitif, jadi tulisannya harus sama sebenarnya. IP DHCP full R3 LAN. Ini hampir sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Lalu kita tetapkan network 30.0 ya. Lalu selanjutnya default routernya 30. Kita cek dulu sini, R gigabit Ethernet 0/1 adalah gigabit Ethernet 0/0 ada 30.1 ya. Ini 30.1. Aduh. Nah, default router, sehabis default router lalu DNS servernya teman. DNS servernya sama ya, karena cuma DNS server cuma ada satu, jadi 192.168.20.254. Oke, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya, configure DHCP relay. Configure R1 and R3 as DHCP relay agent. Pertama kita masuk ke R1 di sini ya. R1 ini yang terhubung adalah gigabit Ethernet 0/0 teman-teman, sebagai penerima ya permintaan request DHCP nya. Enable configure terminal interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita atur IP helper, helper address. Kita lihat di sini yang terhubung adalah serial dari R1 ke R2 adalah kabel serial 000 teman ya. Kita lihat di sini serial 00 di R2, IP-nya yaitu 10.1.1.2. Jadi kita 10.1.1.2. Oke, sudah. Selanjutnya di R3 juga. Di R3 command line interface. Salah ketik. Enable configure terminal interface gigabit Ethernet 0/0. IP helper address di sini terhubung ke serial 001. Serial 001 adalah 10.2.2 ya. 10.2.2.2. Oke, sudah. Selanjutnya set PC1 and PC2 to receive, untuk menerima IP address information from DHCP. Oke, kita masuk ke PC1, ke desktop IP configuration. Sini kita ubah ke DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, sini akan ada DHCP request successful dan IPv4 addressnya adalah 192.168.10.11, yang berarti karena kita melakukan pengecualian tadi ya yang di awal, yaitu 10.1 sampai 10 dikecualikan, jadi dia mengambil yang terusannya yaitu 10.11. Oke, lanjut di PC2 ya. Desktop lakukan hal yang sama. Kita tunggu sebentar. DHCP request successful. Oke, udah sama ya, dia juga akan 30.11 karena yang kita kecualikan adalah 30.1 sampai 10. Oke, selanjutnya configure R2 as a DHCP client. Step 1, configure the gigabit Ethernet 01 interface on R2. Oke, kita exit dulu. Nah, sini udah di global configuration, berarti interface gigabit Ethernet 01 ya. 01 to receive IP addressing from DHCP, untuk menerima IP addressing from DHCP. Jadi kita IP address DHCP. Oke, lalu activate the interface. Jadi kita hidupkan ya, enable no shutdown. Nah, di sini sudah 100% teman-teman untuk pengerjaan lab implement DHCP v4 ini kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau saya lihat
tidak ada perbedaan yang signifikan. Sini juga sudah checklist semua teman-teman. Oke, mungkin untuk pengerjaan lab kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan dan kerjakan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.